Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan bahas tentang peta konsep paradigma PTK, penelitian tindakan kelas. Pengertian paradigma PTK adalah kerangka konseptual atau alur berpikir atau cara pandang peneliti tentang hubungan antara fakta sosial, variabel atau fokus kajian, konsep teori, dan juga penelitian terdahulu. Sedangkan tujuan dari paradigma PTK, kenapa kita harus punya kerangka berpikir atau paradigma PTK? Ada 3 hal yang saya simpulkan di sini. Yang pertama, sebagai dasar penyusunan desain penelitian tindakan kelas dalam menjawab rumusan masalah. Yang kedua, sebagai dasar pembuktian teori yang diperkuat dengan penelitian terdahulu. Yang ketiga, sebagai dasar memahami hubungan antar variabel penelitian. Oke, bisa dipahami ya. Adapun tahapan-tahapan kita menyusun paradigma PTK, ada beberapa step. Yang pertama, observasi atau pengamatan tentang objek penelitian dan juga untuk memahami dan kedua, memahami tujuan dari penelitian kita. Itu step yang pertama ya. Step yang kedua, kita harus menetapkan variabel atau fokus kajian berdasarkan observasi, berdasarkan sebuah permasalahan yang muncul ya. Kita harus menetapkan variabelnya atau fokus kajiannya. Step yang ketiga, deskripsi dan analisis teori dan penelitian terdahulu. Kita deskripsikan, kemudian kita analisis, kita olah data-data dari observasi dengan menetapkan variabelnya, kemudian kita deskripsikan, kita analisis teori, permasalahan, penelitian terdahulu ya. Step yang keempat, kesimpulan sementara. Kita bikin kesimpulan sementara atau yang kita namakan hipotesis tindakan. Dalam PTK namanya hipotesis tindakan maksudnya ya. Apa pengertian dari hipotesis tindakan? Yakni jawaban sementara permasalahan berdasarkan teori yang relevan. Belum berdasarkan fakta-fakta empiris. Contohnya, jika guru kompeten, maka hasil belajar meningkat. Nah, kita bikin seperti ini ya, hipotesis tindakannya contohnya ya. Sudah paham ya? Ya, ini bisa dibaca. Kemudian, step selanjutnya kita buat kerangka berpikir dalam bentuk diagram atau grafik. Isinya tentang apa kerangka berpikir itu? Isinya variabel-variabel, hubungan antar variabel, hubungan dan hasil yang diharapkan. Apakah hasilnya positif atau negatif, simetris atau kausal, ya. Kita akan beralih pada contoh dari kerangka berpikir. Ini dalam bentuk diagram ya, contohnya ya. Sumbernya dari buku Manajemen PTK karya Sukidin Basrawi Suranto pada tahun 2008. Ini adalah hasil kerangka berpikir kolaborasi antara peneliti dengan guru PKN. Kita akan pahami ya. Contoh diagram kerangka berpikir. Kondisi saat ini dari observasi tadi ya, kita bisa mengetahui kondisi saat ini, yakni contohnya pembelajaran di kelas monoton, belum ada strategi tepat dan metode masih konvensial, rendahnya kualitas proses atau hasil PBM, proses belajar mengajar ya. Kemudian setelah kita mengetahui kondisi saat ini, maka kita melakukan
tindakan. Tindakannya apa untuk mengatasi kondisi saat ini atau permasalahan yang ada? Kita bikin kerangkanya, yakni penjelasan pembelajaran kooperatif. Kemudian bisa dilakukan pelatihan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, simulasi pembelajaran kooperatif. Dan yang keempat, pelaksanaan di kelas. Jadi ini tindakannya melalui metode pembelajaran kooperatif ya. Kemudian kita juga bikin kerangka dari tujuan dan hasil ya. Tujuannya agar guru atau hasil yang ingin didapatkan, guru mampu melaksanakan pembelajaran kooperatif. Yang kedua, kualitas proses atau hasil PBM meningkat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini buat kerangka berpikir dalam bentuk diagram yang berisi variabel-variabel, hubungan antar variabel dan hubungan dan hasil yang ingin diharapkan. Nah, ini dari kerangka yang ingin didapatkan hasilnya ya. Prosesnya melalui apa agar kondisi saat ini bisa teratasi? Ini ya, dengan cara diskusi pemecahan masalah prosesnya. Sehingga dari diskusi pemecahan masalah, maka kita akan berpikir tentang tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Nah, bisa dibaca ya tadi ya. Setelah kita membuat kerangka berpikir untuk mengatasi permasalahan dengan tindakan, maka kita terapkan pembelajarannya, metode yang ingin kita terapkan, penerapan pembelajaran kooperatif. Nah, ini ya. Tujuannya apa? Kita tulis di sini kerangkanya ya. Nah, kondisi saat ini merupakan evaluasi awal. Tindakan merupakan evaluasi efek, tujuan atau hasil merupakan evaluasi akhir. Ya. Sudah paham ya? Ini adalah contoh dari diagram kerangka berpikir. Sudah cukup ya? Sekarang kita akan memahami tentang PTK dan non-PTK. PTK berbeda dengan non-PTK. Non-PTK itu bisa berupa penelitian formal atau penelitian konvensional. Apa saja? Bisa 3 hal ini. Penelitian deskriptif, ini yang paling umum ya. Penelitian deskriptif, penelitian eksperimen, dan penelitian pengembangan. Kita akan pahami perbedaannya ya. Perbedaan PTK dan non-PTK. Dilihat dari beberapa aspeknya. Ini saya sudah rangkum ya. Dari berbagai sumber. Pendekatan PTK, pendekatannya kualitatif. Non-PTK bisa kualitatif, bisa kuantitatif, tergantung penelitian apa yang dilakukan. Tujuan dari PTK adalah perbaikan atau peningkatan. Yang kedua bisa untuk pemberdayaan guru ya, tentang kompetensinya dan sebagainya, skillnya. Kemudian non-PTK, penemuan, tujuannya untuk penemuan dan juga untuk pengembangan dari teori yang ada. Yang ketiga, subjek. Subjeknya adalah satu kelas secara purposif ya. Non-PTK minimal 2 kelas yang setara kondisinya. Dari segi aspek peneliti, PTK dilakukan oleh guru atau kolaborasi ya. Non-PTK bisa dilakukan peneliti umum atau luar dari guru bisa ya. Tindakan, dari aspek tindakan. Kalau PTK bersiklus, kalau non-PTK perlakuan sekali sudah selesai. Dari segi hipotesis, PTK hipotesis dinamakan hipotesis tindakan. Berdampak pada peningkatan atau perbaikan yang diharapkan. Sedangkan non-PTK, hipotesisnya berupa ada tidaknya hubungan 2 variabel, sehingga biasanya kuantitatif ya. Pengambilan data,
PTK pengamatan terhadap proses dan hasil, sedangkan non-PTK pengamatan terhadap hasil saja. Ya. Dari aspek analisis data, PTK tidak perlu analisis statistik yang rumit, sedangkan non-PTK menuntut analisis statistik, apalagi penelitian yang kuantitatif. Instrumennya, dari segi instrumen, PTK instrumennya instrumen reliable dan valid tidak diperhatikan, sedangkan non-PTK instrumen harus reliable dan valid. Dari segi peran guru, PTK, guru itu menjadi guru sekaligus peneliti. Nah, kemarin ada pertanyaan tentang itu ya. Guru itu tugasnya adalah mengajar, mendidik. Sedangkan peneliti adalah mengamati, merumuskan, membuat. Peneliti adalah mengamati kondisi yang ada dengan prosedur-prosedur yang formal ya. Jadi gabungan gitu ya. Beliau sebagai juga mengajar, beliau juga mengamati, meneliti. Kemudian non-PTK dilakukan oleh peneliti ya. Peneliti bisa saja guru, bisa saja peneliti umum gitu, tapi dia tidak fokus kepada PTK atau fokusnya hanya pada penelitian formal seperti ini ya. Dari aspek hasil penelitian, PTK bisa langsung dimanfaatkan guru dan dirasakan oleh kelas. Udah paham ya? Sedangkan non-PTK menjadi milik peneliti dan belum tentu dimanfaatkan guru. Sifatnya, hasil penelitian itu hanya sebagai saran atau rekomendasi untuk guru ya. Aspek metodologi. Kalau PTK bersifat fleksibel, kalau non-PTK menuntut prosedur yang jelas dan valid. Insya Allah kita sudah paham ya dari paradigma PTK secara keseluruhan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.